Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita memasuki tahap yang sangat penting dalam pembelajaran sistem kendali, yaitu bagaimana menghubungkan teori dengan praktik secara langsung menggunakan bantuan komputasi. Selama ini kita telah membahas berbagai konsep seperti fungsi alih, respon sistem, hingga kestabilan. Namun pemahaman yang sesungguhnya akan terbentuk ketika konsep tersebut diuji melalui simulasi. Dalam dunia teknik elektromodern, seorang engineer tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu memvalidasi dan menganalisis sistem menggunakan tools komputasi. Python menjadi salah satu alat yang sangat powerful karena mampu mensimulasikan sistem secara akurat dan visual. Peran simulasi dalam sistem kendali. Pada bagian awal dijelaskan bahwa praktikum ini mengintegrasikan konsep sistem kendali dengan simulasi Python. Jika dikembangkan lebih dalam, simulasi memiliki beberapa fungsi utama. Memverifikasi teori, menguji berbagai kondisi tanpa risiko, mempercepat proses analisis, membantu visualisasi perilaku sistem. Tanpa simulasi, banyak konsep hanya bersifat abstrak. Dengan simulasi, mahasiswa dapat melihat langsung bagaimana sistem merespon terhadap input. Persiapan lingkungan kerja. Dalam materi dijelaskan pentingnya setup awal menggunakan library control, NumPy, dan Matplotlib. Jika dikembangkan, ini bukan sekadar langkah teknis, tetapi fondasi dari seluruh praktikum. Library control digunakan untuk membuat fungsi alih, menghitung respon sistem, menganalisis kestabilan. Matplotlib digunakan untuk visualisasi grafik, interpretasi respon. Dalam dunia industri, tools seperti ini menggantikan perhitungan manual yang memakan waktu. Perbandingan sistem tanpa dan dengan FEEDBACK. Pada bagian eksperimen awal ditunjukkan perbandingan antara sistem tanpa umpan balik dan sistem dengan umpan balik menggunakan fungsi alih yang sama. Jika dikembangkan, sistem tanpa feedback, bekerja berdasarkan input saja, tidak mengetahui apakah output sudah sesuai. Sangat rentan terhadap gangguan. Sistem dengan feedback, selalu membandingkan output dengan target, melakukan koreksi otomatis, menghasilkan respon yang lebih baik. Dalam grafik hasil simulasi, halaman 5 terlihat bahwa sistem dengan feedback memiliki respon yang lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan sistem tanpa feedback. Dalam dunia nyata, hampir semua sistem industri menggunakan feedback karena meningkatkan akurasi, meningkatkan kestabilan, mengurangi error. Pemodelan sistem pompa sebagai sistem orde pertama. Dalam bagian berikutnya, sistem pompa dimodelkan sebagai sistem orde pertama dengan konstanta waktu tertentu. Jika dikembangkan, konstanta waktu menunjukkan seberapa cepat sistem merespon. Semakin besar konstanta waktu, semakin lambat respon sistem. Pada hasil simulasi, respon naik secara perlahan, tidak ada overshoot, sistem stabil. Ini menunjukkan karakteristik khas sistem orde pertama. Dalam industri, sistem pompa, sistem temperatur, sistem aliran fluida, sering dimodelkan sebagai sistem orde pertama karena kesederhanaannya. Analisis respon step dan makna fisiknya. Dalam eksperimen berikutnya, sistem dengan fungsi alih tertentu dianalisis responnya terhadap input step. Jika dikembangkan, respon step menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan mendadak. Karakteristik yang terlihat, respon eksponensial, menuju steady state, tanpa overshoot. Makna fisiknya, sistem merespon secara halus, tidak menyebabkan lonjakan, aman untuk komponen mekanik. Ini sangat penting dalam sistem yang sensitif terhadap perubahan mendadak. Pengaruh FEEDBACK terhadap performa sistem. Dalam bagian closed loop ditunjukkan bahwa feedback dapat mengubah fungsi alih sistem. Jika dikembangkan, feedback menyebabkan perubahan posisi pol, percepatan respon, pengurangan error. Pada hasil simulasi, respon menjadi lebih cepat, settling time berkurang. Error steady state mengecil, namun masih terdapat error kecil karena tidak adanya komponen integral. Ini menunjukkan bahwa feedback meningkatkan performa, tetapi desain controller tetap diperlukan untuk hasil optimal. Perilaku sistem orde 2 dan parameternya. Dalam bagian sistem orde 2, diperlihatkan bahwa sistem memiliki parameter tambahan seperti reset time, overshoot, dan settling time. Jika dikembangkan, sistem orde 2 lebih kompleks karena dapat mengalami osilasi, dapat memiliki overshoot, lebih sensitif terhadap parameter. Pada contoh tertentu, tidak ada overshoot sistem critically damped.
Respon cepat sistem optimal. Parameter ini menjadi indikator utama kualitas sistem. Analisis OVERS HOOT dan dampaknya. Dalam eksperimen lanjutan ditunjukkan sistem dengan overshoot tinggi akibat dumping kecil. Jika dikembangkan, overshoot tinggi menunjukkan sistem kurang redaman, respon terlalu agresif, berpotensi berbahaya. Dalam dunia industri, dapat merusak komponen, menyebabkan tekanan berlebih, menurunkan kualitas produk. Solusi yang umum digunakan adalah tuning parameter, penggunaan kontrol RPID, konsep POL dan kestabilan sistem. Pada bagian akhir dijelaskan analisis POL. Jika dikembangkan, POL menentukan perilaku sistem. POL di kiri stabil, POL di kanan tidak stabil, POL di sumbu imajiner osilasi. Pada visualisasi POL Zero Map halaman 13 terlihat bahwa posisi POL secara langsung menentukan respon sistem. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam desain sistem kendali. Interpretasi hasil secara menyeluruh. Mahasiswa diminta untuk menganalisis pengaruh feedback, perbedaan order system, hubungan overshoot dan kestabilan, pengaruh posisi POL. Jika dikembangkan, ini bukan sekadar tugas, tetapi latihan berpikir seperti engineer. Memahami sistem, menganalisis masalah, mencari solusi, integrasi teori dan praktik. Dalam capaian pembelajaran dijelaskan bahwa mahasiswa harus mampu membangun model, mensimulasikan sistem, menganalisis hasil. Jika dikembangkan, ini adalah inti pembelajaran teknik. Teori tanpa praktik tidak cukup. Praktik tanpa teori tidak terarah. Relevansi dalam dunia industri. Dalam dunia nyata, simulasi digunakan sebelum implementasi. Sistem diuji secara virtual. Risiko dapat diminimalkan. Engineer modern selalu menggunakan tools seperti Python, MATLAB, atau software lain untuk desain sistem, analisis performa, optimasi kontrol. Mahasiswa sekalian, dari seluruh praktikum ini dapat dipahami bahwa sistem kendali bukan hanya tentang konsep matematis, tetapi tentang bagaimana konsep tersebut diterapkan, diuji, dan dianalisis dalam kondisi nyata. Kemampuan untuk membangun model, menjalankan simulasi, membaca grafik, memahami perilaku sistem, adalah keterampilan yang sangat penting dalam dunia teknik elektro modern. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.